Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dwi Chandra Pratiwi, NIM 22101105, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Saya akan mempresentasikan teori, jenis, dan model komunikasi. Pertama, teori komunikasi menurut para ahli. 1. Teori komunikasi Laswell. 2. Teori komunikasi behaviorisme. 3. Teori komunikasi humanisme. 4. Teori informatif. Dan 5. Teori agenda setting. Teori komunikasi Laswell. Laswell, teoretikus ternama yang banyak menyumbangkan ide dan pikiran terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Di tahun 1948, ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Yang kedua, teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson dari tahun 1878 hingga 1958. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Yang ketiga, teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nietzsche tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori lebih menekankan pada pembagian, pengawasan, dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Sebuah teori yang memanusiakan manusia di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. 4. Teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver tahun 1949. Teori informatif merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini hanya menitikberatkan pada komunikasi sebagai satu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kelima, teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh Mick Holmes dan Shaw tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh masyarakat. Selanjutnya ada macam-macam teori komunikasi. Yang pertama, teori komunikasi massal adalah suatu proses di mana komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan secara terus-menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara seperti televisi, radio, dan lain-lain. Yang kedua, teori komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang dan saling bertatap muka langsung.
Ketiga, teori komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam memproses simbolik dari pesan-pesan. Materi kedua, jenis komunikasi. Ada 4, 1 verbal, 2 tertulis, 3 nonverbal, 4 visual. Verbal. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau berbahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum sering digunakan dalam presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon, rapat, dan percakapan 1-1. Komunikasi verbal penting karena efisien. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi verbal. Yang pertama, menggunakan suara bicara yang kuat dan percaya diri. Kedua, mendengarkan secara aktif. 3, hindari kata-kata pengisi seperti jadi, ya, dan lain-lain. Kedua, jenis komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Hal ini bisa digunakan secara sengaja maupun tidak. Komunikasi nonverbal berguna saat mencoba memahami pikiran dan perasaan orang lain. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi nonverbal. Yang pertama, perhatikan bagaimana perasaan secara fisik. Kedua, bersikaplah sungguh-sungguh dengan komunikasi nonverbal. Ketiga, tiru komunikasi nonverbal yang efektif. Yang ketiga, jenis komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagai informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lainnya. Langkah yang bisa dilakukan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi tertulis. Yang pertama, berusahalah untuk kesederhanaan. Yang kedua, luangkan waktu untuk meninjau komunikasi tertulis. Yang ketiga, simpanlah file tertulis yang efektif atau menyenangkan. Yang keempat, ada jenis komunikasi visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan saat presentasi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi visual. Yang pertama, tanya orang lain sebelum memasukkan visual. Yang kedua, pertimbangkan audiens. Materi yang ketiga, model komunikasi. Yang pertama, model stimulus respons. Yang kedua, model Aristoteles. 3, model Laswell. 4, model Shannon dan Weaver. 5, Wiburn Sharam. Yang keenam, model Newcomb. Model stimulus respons. Model ini merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses aksi-reaksi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda nonverbal, gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Yang kedua, model Aristoteles. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Bisa juga disebut sebagai model
retorikal. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesan kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Ketiga, model Laswell. Model ini menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Laswell berpendapat bahwa di dalam komunikasi terdapat 3 fungsi. Yang pertama adalah pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Kedua adalah korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Ketiga adalah transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Yang keempat, model Shannon dan Weaver. Model ini mengasumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Yang kelima, Webern-Scharam. Model interaksional dikembangkan oleh Webern-Scharam pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Yang keenam, model Newcomb. Theodore Newcomb tahun 1953 melihat komunikasi dari pandangan sosial psikologi. Model ini juga dikenal dengan nama model IBX. Model ini menggambarkan bahwa seseorang mengirim informasi kepada orang lain tentang sesuatu. Model ini mengasumsikan bahwa orientasi A ke B atau ke X tergantung dari mereka masing-masing. Sekian materi yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.